Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa quwwata illa billah. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi untuk istiqomah, diberi istiqomahan untuk belajar bahasa Arab yang tidak lain dan tidak bukan untuk membantu kita memahami belajar Al-Quran, memahami sunnah-sunnah Nabi SAW, dan tanda kebaikan seseorang, yakni apa? Kita dimudahkan untuk belajar agama Allah lewat bahasa Arab. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah padanya apa? Kebaikan, khairan yufaqihu fid din, maka Allah akan memberi kefakihan, memberi faham bagi kita dalam agama. Dan bahasa Arab ini apa? Salah satu untuk kita memahami agama Allah. Nah, taib, pendengar setia Radio Roja Palu dan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memasuki ad-darsus tsalits, yakni pelajaran yang ketiga kemarin, saya akan menanyakan kepada antum dan pendengar setia Radio Roja Palu di rumah, ad-darsus tsalits ini halaman berapa di halaman antum? 14, halaman 14. Nah, mungkin yang di rumah yang mendengarkan halaman 14, ad-darsus tsalitsu, pelajaran yang ketiga. Nah, sebelum kita masuk, kita akan murajaah kembali apa yang kita pelajari kemarin sehingga makin kuat ingatan dan apa yang kita pelajari kemarin. Baik, singkat, apa yang dimaksud dengan ma'rifah? Ma huwa al-ma'rifah? Al-ma'rifah ini apa? Kata khusus ya. Sedangkan nakirah umum. Tanda ma'rifah alif lam atau al, begitu saja. Ada alnya. Sedangkan nakirah tanwin. Taib, asal kata bahasa Arab, misalnya kita tanya apa bahasa Arabnya kitab? Kitabun. Apa bahasa Arabnya meja? Maktabun. Bahasa Arabnya pulpen? Qalamun. Ini umum. Pulpen, kitab, meja. Ketika kita mau ubah menjadi khusus dan kita mau jelaskan, itu kita harus diberi apa? Biar menjadi khusus, biar jadi ma'rifah? Al. Ketika dikasih al, tanwinnya dihapus. Atau dhammatain, untuk salah satu dhammahnya itu dihapus. Misalnya kitabun berubah jadi al-kitabu. Maktabun, qalamun, taib. Babun, masjidun, jelas ya. Nah, baik. Soal tsani, pertanyaan yang kedua. Ma makna, ana tunjuk aja ya, biar faedah yang lain. Fadhalah Imam. Ma makna maksurun? Seingatnya saja. Ini kan murajaah kan? Maksurun, ma makna maksurun? Patah atau rusak. Coba taruh dalam kalimat. Misalnya pintu itu al-babu maksurun. Ayo, al-babu maksurun. Pintu tersebut atau pintu itu rusak atau patah. Taib, fadhalah. Ma makna jalisun? Jalisun, seingatnya saja. Jalisun lawan katanya waqifun. Jalisun ka'ana anta jalisun. Jalis. Masalan nahnu jalis alal kursi. Jalis. Awaqifun berdiri. Berarti jalisun apa? Duduk. Coba ditaruh dalam kalimat, misalnya guru itu duduk. Mana bahasa Arabnya guru apa? Mudarrisun. Kasih al jadi al. Guru itu duduk
Al-mudarrisu jalisun. Kalau berdiri apa? Waqifun. Guru itu berdiri. Al-mudarrisu Taib. Al-mudarrisu waqifun. Mumtaz. Faddal ada enggak tahu namanya. Bahasa Arabnya ma makna jadidun? Saya ingatnya. Ini murajaah kan? Jadidun itu lawan kata baru. Taib. Mumtaz. Barakallahu fiik. Jadidun artinya baru. Lawan katanya qadimun, usang atau lama. Jadidun baru, qadimun lama. Boleh ditaruh dalam kalimat polpen. Mana bilu kalau Arabia polpen? Kolamun. Ketika dia jadi khusus jadi polpen itu baru. Polpen itu lama. Qadimun. Entah sudah jadi kalimat, insyaallah. Barakallahu fiik. Nah, jadidun baru, qadimun lama. Nah, ini kosakata atau mufradat yang berjalan terus sepanjang kita belajar bahasa Arab. Muncul terus ini nanti. Makanya ada sebagian ikhwah yang apa? Ketika sudah jilid 2, ini hampir banyak yang lupa. Nah, taib, selanjutnya fadhal. Ma makna saghirun? Nahnu hadha kabirun. Wa amma waladuna alwalad saghirun. Idzan saghir maknahu artinya apa? Kecil. Kabirun besar. Boleh ditaruh dalam bahasa Arab. Buku itu besar atau kitab itu besar. Al-kitabu kabirun. Buku itu kecil. Nah, al-kitabu saghirun. Taib. Selanjutnya nomor 4. Faddal Ma makna wasikhun? Wasikh hadza kasuk, seperti pasar. Pasar itu rata-rata bersih apa kotor? Nah. Wa amma nadhifun hadza kal masjid, seperti masjid. Bersih. Berarti wasikhun itu apa? Kotor. Kalau nadhifun bersih, ya bersih. Idzan wasikh artinya kotor. Coba taruh dalam kalimat sapu tangan itu kotor. Atau misalnya apa? Nah. Ada al. Mindilun aslinya kan? Kasih ada al. Al-mindilu wasikhun. Nah, mumtaz. Enggak boleh tanwin ya. Al-mindilu wasikhun. Jadi kalau ada alif lamnya jangan di tanwin. Nanti berubah umum lagi nanti. Al-mindilu wasikhun. Nah, fadhal. Sebelahnya. Baridun. Mana baridun? Dingin. Kalau harun panas. Misalnya susu itu dingin. Al-labanu baridun. Nah, susu itu dingin. Sudah ya. Susu itu panas. Nah, silakan diingat-ingat kalau baridun dingin, kalau harun panas. Apakah khusus minuman saja? Enggak. Misalnya juga al-hawa ini cuaca atau apa? Itu panas. Makanan juga bisa harun jiddan, panas sekali. Baridun dingin. Nah. Mumtaz barakallahu fiik. Nah, fadhal. Nomor 7, fadhal. Ma makna qaribun? Makna qaribun dekat. Qaribun ini dekat. Hampir sama dengan bahasa Indonesia. Bisa jadi diserap sama bahasa Indonesia. Qaribun karib. Lawan katanya apa? Ba'idun. Nah, qaribun dekat, ba'idun jauh. Nah, Jakarta ba'idun. Wa amma Palu qaribun. Atau apa misalnya? Jalan yang di sekitar sini. Misalnya Syari'u Samratulangi. Jalan Samratulangi qaribun. Nah, coba ditaruh dalam kalimat boleh? Misalnya masjid itu dekat. Ayo mumtaz. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Masjid itu jauh. Nah, al-masjidu ba'idun. Taib. Al-akhir. Nah, fadhal.
Ma mana tsaqilun? Berat. Kalau yang ringan itu khafifun. Ringan ngomongnya kan? Khafifun. Kok tsaqilun itu berat? Tsaqilun berat. Kalau khafifun ringan. Coba ditaruh dalam kalimat. Batu itu berat. Al-hajaru tsaqilun. Al-hajaru tsaqilun. Polpen itu ringan. Al-qalamu ringan-ringan. Khafifun. Ya, taib. Berarti sudah jelas ya insyaallah ya. Khobar yang kita hafalkan ini barusan jadidun, qadimun, maksurun, baridun. Insyaallah sudah kita hafalkan. Taib, kita sekarang masuk ke latihan nomor 3 yang kemarin kita janjikan. Ke latihan nomor 3. Halaman 15. Boleh yang di rumah pendengar sedia Radio Roja Palu. Halaman 15 itu ada latihan nomor 3. Imla, istilah al-faragha yang kosong, fima yali, di bawah ini, biwad'il kalimatil munasibati, dengan memberikan atau meletakkan kata yang cocok minal kalimat al-atiyah. Jadi ada kata di atas itu antum cocokkan. Taib, giliran siapa sekarang? Boleh? Nah, jarib, dicoba dulu. Nomor 1 itu bacanya bagaimana? Fadal. Yang nomor 3. Latihan nomor raqam wahid, aywa. Al-hajaru. Beda kitabnya ya. Latihan nomor 3. Taib, terkadang beda cetakan, beda tulisan. Aballahu an yutimma illa kitabahu. Allah itu enggan menyempurnakan selain kitabnya. Allah itu tidak akan menyempurnakan selain kitabnya. Apa kitabnya? Al-Quran. Tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan. Bahkan saya pernah baca itu, seorang ulama dia ketika menulis kitab, dia cek itu 70 kali. Mungkin antum pernah baca. Tidak sempurna. Aballahu, Allah itu enggan an yutimma illa kitabahu. Enggan untuk menyempurnakan selain kitabnya. Tidak ada yang sempurna kecuali Al-Quran. Kok ada salah, wajar. Taib, ar-raqam al-awwal. Ar-raqam itu nomor. Ya, boleh. Al-hajaru kabirun. Ada kata kabirun di atas? Yang cocok aja. Jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, thaqilun atau khafifun. Jadi ada pilihannya. Kira-kira kalau batu itu apa? Berat. Kalau batu ringan sering dilempar sudah. Berarti al-hajaru yang cocok. Jamilun bagus, indah. Wasikhun kotor. Maftuhun terbuka. Harun panas. Thaqilun berat. Berarti kira-kira yang cocok apa? Thaqilun ya, thaqilun. Thaqilun mana berat. Al-hajaru thaqilun. Batu itu apa? Berat. Memang yang cocok itu. Masa khafifun ya kan? Atau maftuhun atau harun, jelas. Kurang tepat. Satu lagi boleh? Nomor 2, al-babu. Mana al-bab? Pintu. Al-babu maftuhun. Thayyib. Al-babu maftuhun. Yang tepat itu apa? Maftuhun, terbuka. Mumtaz, barakallahu fiik. Fadhal. Yang bilang fadhal. Nomor 3, al-qamaru. Mana al-qamar? Bulan. Bulan itu jamilun. Ya, yang cocok, lebih cocoknya apa? Jamilun.
Kalau antum kasih harun, bukan bulan, terang bulan itu. Al-qamaru jamilun. Nah, bulan itu indah. Al-qamaru jamilun. Mumtaz, barakallahu fiik. Satu lagi, betul. Al-waraqu. Mana al-waraq? Aywa. Khafifun. Nah, mumtaz. Khafifun, ringan. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Lanjut. Betul. Nah, sorry. Tersisa dua itu wasikhun dan harun. Wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Ya. Nah, al-akhir masih antum al-labanu enggak ada lagi. Nah, al-labanu harun. Susu itu panas. Baik, kalau tadi kita itu mencocokkan khobar. Sekarang antum disuruh datangkan kata yang cocok. Ini kabarnya sudah ada ini. Yang memberi kabar sudah ada, nomor 4, latihan nomor 4. Halaman 15. Nah, imla isilah al-faragha yang kosong fi ma yali di bawah ini biwad'i kalimatin munasibatin dengan memberikan kata yang cocok. Nah. Nah, Atomi. Fadhal nomor 1. Halaman 15. Oh, 16, afwan. Nah. Halaman 16. Titik nadhifun. Mana nadhifun? Bersih. Terserah antum mau isi apa? Ayo, mumtaz. Al-mindilu nadhifun. Mumtaz. Al-mindilu nadhifun. Sapu tangan itu. Satu lagi. Nomor 2. Maksurun. Mana maksurun? Patah atau rusak? Al-qalamu maksurun. Polpen itu patah. Jelas ya insyaallah ya. Nah, mumtaz barakallahu fiik. Fadhal. Baridun. Dingin. Al-ma'u baridun. Artinya air itu dingin. Nah, baridun gimana? Dingin. Satu lagi, nomor 4. Al-baitu qaribun. Rumah itu dekat. Kalau sekedar baitun itu rumah. Tapi ketika ada wujud al-baitu, rumah itu, rumah tersebut qaribun. Jadi jelas kan maknanya? Nah, mumtaz barakallahu fiik. Nah, fadhal. Fadhal antum. Nah. Nomor 5, ba'idun. Nah, mumtaz. Al-masjidu ba'idun. Masjid itu jauh. Satu lagi, waqifun. Mana waqifun? Diddu jalis. Lawan katanya duduk. Sahih. Waqifun. Nah, anak laki-laki itu waqifun berdiri. Mumtaz. Waqifun berdiri. Nah. Betul? Jalisun. Ar-rajulu jalisun. Mana ar-rajul? Laki-laki dewasa. Nah. Ar-rajulu jalisun. Selanjutnya kabirun. Apa? Ada al. Taib. Al-masjidu kabirun. Jadi kita sudah peka. Ketika ada alif lam tanwin tidak bisa masuk. Nah. Ketika tanwin, ketika mau kita ubah ke ma'rifat, tinggal dikasih alif lam. Ketika alif lam masuk, tanwinnya dihapus. Jadi al-masjidu. Al-masjidu kabirun. Nah, mumtaz barakallahu fiik. Fadhal. Al-akhir qadimun. Taib. Al-mindilu qadimun. Sapu tangan itu apa? Lama, usang ya. Kalau jadidun. Nah, sekarang jadidun. Taib. Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Nah, jelas insyaallah bisa apa itu ma'rifat dan apa itu nakirah, dan kita sudah latihan juga meletakkannya dalam kalimat. Nah, kita buka halaman selanjutnya. Oh, beda kitab ya. Nah, di halaman halaman 16, di halaman antum. Nah, halaman 16. Al-kalimatul jadidatu. Kalimat-kalimat yang baru. Al-kalimatul jadidatu.
Nah, ini apa? Kosakata yang kita pelajari tadi. Biar antum ingat. Al-qamaru mana al-qamar? Bulan. Jadidun, qadimun, wasikhun, nadhifun, harun, panas, baridun, saghirun, kabirun, nah, maftuhun, terbuka. Maftuhun itu ingat-ingat miftahun, hampir sama kan? Miftah kan alat membuka. Nah, maksurun, patah. Thaqilun, berat. Nah, khafifun, jamilun. Nah, waqifun, berdiri. Nah, waqifun berdiri. Kalau jalisun, lawan katanya. Nah, mumtaz. Sekarang kita masuk ke kata selanjutnya. Nah, boleh dibaca, Imam? Nah, selanjutnya. Najmun itu ada? An-najmu ba'idun. Ya, sama? Enggak, yang ini, yang masih awal. Nah, najmun dikasih alif lam jadi Al-najmu. nah, jadi ada al. Kalau kita pernah belajar ini tahsin atau apa? Ya, belajar Al-Qur'an, ada al yang qamariyah, ada yang syamsiyah. Ketika ada yang dibaca al, misalnya al-masjidu, ada juga yang masuk ke huruf aslinya. Itu namanya syamsiyah. An-najmu. Nah, seperti ini. Najmun dikasih alif lam jadi an-najmu, bukan al-najmu, bukan. Ini namanya apa? Al-huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah, nanti dijelaskan. An-najmu. Nah, jadi najmun bertanwin ketika berubah jadi ma'rifat jadi an-najmu. Sering kan di Quran ini? Asy-syamsu, gitu kan? Bukan al-syamsu, bukan. Asy-syamsu. Ada itu huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Nah. Rajulun masukkan alif lam jadi ar-rajulu, bukan al-rajulu, bukan. Ar-rajulu. Dikun, mana dikun? Ayam jantan. Dikun kemasukan alif lam bukan al-diku, bukan, tapi ad-diku. Nah. Talibun kemasukan alif lam bukan al-talibu tapi at-talibu. Nah. Masih ya, Imam? Fadhal iqra. An-najmu ar-raqam al-awwal. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. An-najmu ba'idun. Satu lagi. Ar-rajulu waqifun. Wa-nya panjang. Ar-rajulu waqif. Baik, laki-laki itu berdiri. Nah, fadhal nah. Istamir. Teruskan. Hulwun. Nah, sukkarun gula, kemasukan alif lam as-sukkaru. Nah, bukan al-sukkaru tapi as-sukkaru. Hulwun manis. As-sukkaru hulwun. Ini kosakata baru. Gula itu hulwun, manis. Hulwun apa artinya? Manis. Fadhal, masih antum? Aywa, at-talibu, pelajar itu maridun. Maridun artinya sakit. Nah, mutas. Nah. Fadhal, Sudah ada PDF-nya? Ad-diku jamilun. Apa makna dik? Ayam jantan. Ayam jantan itu jamilun. Jangan indah, bagus. Sesuaikan dengan yang diomongkan. Nah, jamilun, bagus. Nah, kalau laki-laki kan ganteng gitu loh mungkin. Nah, masih antum. Ad-daftaru. Ad-daftaru jadidun. Mana ad-daftaru? Ada yang tahu? Buku tulis. Nah, buku catatan, buku tulis. Kalau al-kitabu mungkin kitab seperti ini. Kalau ad-daftaru apa? Buku catatan. Ada kata lainnya al-kurrasa. Al-kurrasa tuh. Nah. Fadhal, antum. At-tajiru goniyun. Nah.
Naam, at-tajiru ghaniyun artinya kaya. Ghaniyun artinya kaya. Ghaniyun minal agniya. Agniya itu jamaknya. Lawan katanya fakirun. Nah, ghaniyun ini apa? Kaya. Satu lagi, ad-dukkanu. Nah, dukkan ini apa? Toko. Toko. Ad-dukkan bermakna toko. Ad-dukkanu maftuhun. Toko itu terbuka. Betul? Oh iya, al-waladu faqirun. Fakir atau miskin. Nah, lawan katanya ghaniyun. Kalau fakir itu miskin, kalau ghaniyun kaya. Satu lagi, at-tuffahu. Nah, sering dengar ladzidun? Pernah dengar? Ladzidun. Nah, ladzidun dari bahasa Arab nikmat, lezat. At-tuffahu apel. Ya, betul, apel ya. Nah, at-tuffahu apel. At-tuffahu ladzidun. Apel itu lezat. Nah, asal katanya tuffahun, apel. Ketika dikasih alif lam jadi makrifat dia. Apel tersebut atau apel itu ladzidun, lezat atau nikmat. Nah, atau manis mungkin. Fadhal, antum masih? At-tabibu, antum. Tabibu tawilun. Nah. Wal maridu qasirun. Nah, at-tabibu tawilun. Tawilun bermakna tinggi. Oh, di situ mudarris ya. Nah, ini ada perbedaan buku. Nah, afwan, di situ apa? Nah, di buku ana tabib, di buku antum ada al-mudarris. Nah, pakai al-mudarris saja, kebanyakan yang al-mudarris. Al-mudarrisu tawilun, guru itu tinggi. Tawilun bermakna tinggi atau panjang. Kadang seperti itu. Kadang tawilun tinggi atau panjang. Wal maridu, al-maridu ini orang yang sakit. Di situ apa? Oh, at-tabibu wal mudarrisu. Afan. Nam. At-tabibu tawilun, dokter itu tinggi, wal mudarrisu qasirun, dan guru itu pendek. Qasirun artinya pendek. Nam. Tawilun itu panjang atau tinggi, qasirun itu pendek. Baik, boleh ikuti ana? Ghaniyun. Al-mudarrisu ghaniyun. Ma mana ghaniyun? Kaya. Baik. Maridun. Nah, at-tabibu maridun. Maridun bermakna sakit. Nah. Tawilun. Al-waladu tawilun. Mana tawilun? Tinggi atau panjang. Hulwun. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis. Ladzidun. Al-labanu ladzidun. Ladzidun, nikmat atau lezat. Qasirun. Al-ustadzu qasirun. Qasirun lawan katanya tawilun. Qasirun ini pendek. Taib. Ada pertanyaan? Nah. Mudah kan? Awal-awalnya saja yang susah. Insyaallah belakangnya mudah. Nah. Kalau tidak kita masuk ke latihan nomor 1 insyaallah bisa. Nomor 2. Nah. Kita sudah latihan tadi. Nomor 2, imla al-faragh, istilah titik-titik di bawah ini, fima yali biwad'i kalimatin munasibah, di bawah ini dengan meletakkan kalimat yang atau kata yang cocok atau yang pas. Nah, pendengar yang di rumah mungkin bisa dilihat di halaman berapa? 17. Nah. Baik. Giliran. Titik, nokta, ghaniyun.
At-tajiru ghaniyun. Sudah lewat kita at-tajiru? Sudah. Nah. At-tajiru belum. Sudah. At-tajiru mana? Pedagang. At-tajiru ghaniyun. Nah, pedagang itu kaya. Kalau kita kan bahasa Indonesia tajir itu bukan pedagang, kaya. Dan rata-rata memang pedagang apa? Kaya. Walaupun mungkin ada yang miskin. At-tajiru ghaniyun. Nah, mumtaz. Pedagang itu kaya. Nah, mumtaz. Fadhal, antum. Hulwun. Manis. Nah. Aywa. Al-labanu hulwun. Nah, susu itu manis. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Fadhal. Maridun. Nomor 3. Al-waladu maridun. Naam, anak-anak itu sakit. Maridun bimana? Sakit. Nah, fadhal. Belakang. Ladzizun. Ladzizun enak, nikmat. Naam, al-labanu ladzizun. Naam, sahih. Al-labanu ladzizun. Susu itu enak atau nikmat. Naam. Fadhal, selanjutnya tawilun. Al-waladu tawilun. Naam, Ahtami fadhal. Qasirun. Qasirun pendek. Jangan al-waladu terus. Ar-rajulu qasirun. Naam, laki-laki itu pendek. Baik, mumtaz. Berarti nggak ada masalah di sini ya. Baik, kita masuk ke latihan selanjutnya. Nomor 3, halaman 18. Baik. Mungkin di rumah bisa dicek di halaman 18. Halaman 18. Nomor 3, latihan nomor 3. Ikhtar, pilihlah kalimah minal qaimati ba. Di situ ada alif dan ba. Di bawahnya ba itu antum disuruh cari khobar yang pas. Tunasibul kalimah allati fil qaimah al-alif. Cocokkan dengan yang alif. Nah. At-talibu misalnya. Fadhal, boleh dites. Nah, antum ya? Nah. Terserah antum atau antum dulu. At-talibu maridun, ya. Misalnya kita cek dulu ya, misalnya sebelum kita tahu. Di situ ada ladzizun, maksurun, thaqilun, maftuhun, maridun, harun. Ternyata yang cocok apa? Maridun. Naam, at-talibu maridun. Pelajar itu sakit. Naam, mumtaz. Fadhal, fil wara' di belakangnya. Naam. Antum. Ad-dukkanu. Mana dukkan? Maftuhun. Ad-dukkanu. Naam. Toko itu maftuhun terbuka. Naam, sahih. Ad-dukkanu maftuhun. Toko itu terbuka. Naam, mumtaz. Fadhal, selanjutnya. Naam, iqra. At-tuffahu. At-tuffah. Ladzizun. Ya, ladzizun. At-tuffahu ladzizun. Nah, mumtaz. At-tuffahu ladzizun. Apel itu enak atau lezat. Nah, lanjut, Istamir. Betul? Al-ma'u harun. Nah, mumtaz. Fadhal, Ahimam. Al-hajaru sakilun. Sakilun, tinggal 2 itu, sakilun dan harun. Ya, sakilun dan maksurun. Naam. Al-hajaru sakilun. Naam, mumtaz. Barakallahu fiik. Naam, al-akhir, yang terakhir. Fadhal. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Naam, pulpen itu patah. Naam. Ada pertanyaan? Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Jelas ini sudah kita baca tadi. Hulun, manis. Maridun, sakit. Ad-dukkanu
toko. Nah, toko ya. Ghaniyun, kaya. Tawilun, tinggi. Fakirun, qasirun, pendek. At-tufahu, apel. Nah, apel itu. Thayyib. Kita ke ini. Selanjutnya masih di halaman 18 ya. Al-hurufu al-qamariyatu wal hurufu asy-syamsiyatu. Yang kanan itu al-huruful qamariyah. Al-huruful qamariyah enggak usah pakai teori ya. Al-huruful qamariyah itu yang dibaca al. Hurufnya di bawah ini. Pokoknya dia dibaca al. Al-hurufus syamsiyah itu yang alif lamnya itu masuk ke huruf itu, huruf pertamanya itu. Contoh al-abu. Ya kan, dibaca al-abu. Asal katanya abun, bapak. Al-abu, bapak itu atau bapak tersebut. Kalau yang syamsiyah tak, bukan al-tajiru, bukan, tapi masuk ke ta, at-tajiru. Nah, masuk ke sini. Jelas ya? Yang kanan al-huruful qamariyah itu yang dia dibaca al. Contoh lagi al-babun jadi al-babu, ya. Dia bukan abbabu, bukan, tapi al-babu. Contoh yang al-hurufus syamsiyah, tha, huruf tha, ats-tsaubu. Ats-tsaubu ini baju. Di sini tidak dipentingkan artinya, ini cuma antum cara melafazkannya. Ya. Karena bahasa Arab itu bukan hanya mendengar, ada 4 maharo yang harus dikuasai. Kalau memang mahir, maharatul kalam. Apa makalam? Berbicara, maharatul kalam. Maharatul istima. Istima ini nastami. Mendengar. Faham enggak kita? Misalnya kita mendengar masyayikh atau orang Arab berbicara, ya, kita faham, sudah mulai faham enggak? Yang penting bukan Arab pinggiran itu, bukan. Habis itu maharatul kalam, maharatul istima, maharatul qiraah. Pakai kitab gundul. Tidak ada harokatnya. Bisa tidak? Itu. Yang terakhir maharatul kitabah. Ini. Kadang sudah bisa kalam. Kaifahaluka, alhamdulillah ini bi khair. Dikit-dikit bi khair, dikit-dikit bi khair. Habis itu suruh nulis enggak? Enggak bisa. Setidaknya kita ada ngambil sedikit-sedikit. Tapi yang kita sudah sering pelajari ini apa kira-kira? Iya, walaupun sedikit kan istima, berbicara yang paling banyak kan kita sering ngomong. Iya. Kalau kitabah pelan-pelan. 6. Fadhol dari Imam, boleh dibaca al-huruf al-qamariyah dulu. Sama satu-satu, al-huruf qamariyah, al-huruf syamsiyah. Dari nomor 3. Jim itu jim. Al-jannatu. Sudah. Al-jannatu. Tidak bisa dibaca ad-jannatu. Enggak enak sekali. Ad-jannatu. Itu yang qamariyah. Jadi al-murni dia kan? Taib. Imam sebelahnya. Nomor 3 sebelahnya. Ini masuk ke dalnya, huruf pertamanya. Ad-diku, tapi bukan al-diku, bukan. Ad-diku. Iya, begitu kan? Nah, fadhol. Selanjutnya. Al-himaru. Al-himaru. Ini huruf ha. Rata-rata kita baca Al-Fatihah. Alhamdu, ya. Bukan ahamdu kan? Nah. Alhamdu. Nah. Ya apa? Al-himaru. Nah. Selanjutnya dza. Az-zahabu. Apa? Gimana bilang tadi? Dza. Az-zahabu. Jangan za. Ana sering dengar di sini za, ya. Apa bedanya za sama za nanti kalau dibilang ini za, ini za? Ada sebagian orang di kampung ana bilang a itu apa? Nga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada itu, ana enggak sebut sukunya. Ada juga ka itu bilang ke. Iyyaka na'budu. Ada. Tuh, ada. Enggak. Di sini ana sering dengar za ini dibilang za. Nah, az-zahabu, ya, masuk ke za-nya dia. Itu namanya syamsiyah. Kalau yang al itu dia al-qamariyah. Nah. Fadhol, selanjutnya. Zu. Al-khubzu ini roti. Khubzun. Kemasukan alif lam jadi al-khubzu. Bukan akhubzu, tapi al-khubzu. Sampingnya yang syamsiyah
ar-rajulu. Ndak mungkin al-rajulu. Susah. Lidah ini susah. Nah, dan orang Arab itu menjauh diri dari susah-susah itu. Nah, fadhal. Al-ainu, ndak mungkin ainu, nggak mungkin. Coba membayangin ketika alif lam ketemu ain masuk ke situ. Ainu susah. Al-ainu ini yang qamariyah. Sampingnya az-zahratu, bunga. Ya, masuk ke zanya bukan al-zahratu tapi az-zahratu. Mumtaz. Fadhal, selanjutnya. Al-ghada'u as-samak. Nah, yang pertama al-ghoda'u bukan ag-ghoda'u, bukan, susah. Yang kedua as-samaku masuk ke sa-nya. As-samaku. Apa as-samak ini? Ikan. Al-ghoda'u enggak dibutuhkan, artinya apa makna al-ghoda'? Makan siang. Ini enggak diperlukan anunya. Nah, al-ghoda'u makan siang. Nah, selanjutnya Al-famu gimana mulut. Nah, enggak usah ditulis. Ini enggak butuh artinya. Jadi al-famu bukan affamu, susah. Tapi al-famu. Sampingnya shin. Ah, ini baru masuk. Asy-syamsu. Nah, masuk ke sya-nya. Ini pentingnya belajar bahasa Arab itu kalau belum bisa baca Quran, mundur dulu. Kuatkan dulu maksudnya dasar-dasar baca, baru kita belajar bahasa Arab. Keteteran nanti. Keteteran itu apa? Tergupu-gupu jalan nanti kalau belajar bahasa Arab. Ketika baca saja susah. Nah. Sahih, mumtaz. Fadhal. Al-qamaru. Bukan ak-qamaru, bukan, tapi al-qamaru. Sampingnya so jadi as-sadru, dada. As-sadru, dada. Fadhal, sampingnya ka, huruf ka. Al-kalbu, anjing ya. Al-kalbu bukan ak-kalbu. Sampingnya masuk ke do. Ad-dhaifu. Nah. Artinya tamu. Nah, mumtaz. Ad-dhaifu ini yang syamsiyah. Fadhal. Al-ma'u ini air, bukan amma'u, bukan. Susah. Al-ma'u ini yang qamariyah, yang syamsiyah. At-talibu bukan al-talibu, bukan. Lanjut. Fadhalah. Al-waladu, mumtaz. Al-waladu. Andai saja dimasukkan jadi awwaladu. Enggak. Selanjutnya yang syamsiyah, dhu. Az-zuhru. Az-zuhru ya. Naam, az-zuhru. Di situ az-zuhru. Naam. Bisa dua, bisa zuhru, bisa zuhru. Salat zuhur. Bisa punggung, bisa. Naam, kalau ada harokatnya dhu berarti punggung. Nah. Az-zuhru, iya. Nah. Selanjutnya ha, fadhal, sampingnya. Al-hawa'u. Hawa, udara. Bisa. Al-hawa'u. Jadi bukan hanya masuk tapi al. Lanjutnya al-lahmu. Bahkan huruf lam sendiri ini syamsiyah. Al-lahmu ini apa? Daging. Al-lahmu daging. Fadhalah Tommy. Pendek al-yadu. Makna tangan. Al-yadu mana? Tangan. Satu lagi. An-najmu. Thayyib, mumtaz. Jadi insyaallah bisa ada gambaran. Ketika kita mulai lagi pusing bagaimana bacanya, silakan rujuk ke kitab ini. Huruf-huruf siapa? Memang agak susah ketika kita ngafalkan satu-satu. Kalau A ini qamariyah, kalau ta syamsiyah apa qamariyah? Enggak. Kita sering-sering baca Quran insyaallah kebiasaan. Ya kan begitu kan? Atau enggak sering kita lafadzkan misalnya kayak al-masjidu, al-kitab, ketahuan yang syamsiyah mana, yang qamariyah mana. Taib, fadhalah. Kita masuk ke latihan. Ini enggak ada harokatnya ini. Kira-kira gimana bacanya? Iqra al-kalimat al-atiyah, baca kata-kata di bawah ini. Dan waktubha, tulislah sesuai qawaid nutqil huruf al-qamariyah wasyamsiyah, sesuai kaidah pelafatan yang kita belajar tadi. Nah, halaman berapa itu? Halaman 26. Silakan pendengar yang ada di rumah, mungkin ada yang ketinggalan, halaman 20. Nah, boleh dibaca? Nah, mumtaz. Al-baitu.
Bukan abbaitu, bukan, tapi albaitu. Satu lagi. Ini baru syamsiyah. Addiku. Ya. Kalau albaitu qamariyah, kalau addiku syamsiyah. Nah. Fadhol. Lanjutnya. Nah. Al-mudarrisu. Nah. Nah, al-mudarrisu. Ini qamariyah apa syamsiyah? Qamariyah ya. Jadi al. Satu lagi. Satunya. Al-babu. Al-babu. Ya, masih qamariyah. Al-babu. Nah. Lanjut. At-talibu. Nah, ada alif lamnya. At-talibu, ya. Nah. At-talibu. Ini syamsiyah apa qamariyah? Syamsiyah. Karena bukan al tapi masuk ke huruf aslinya. At-talibu, ya. Satu lagi. As-sukkaru. As-sukkaru artinya gula. Ini qamariyah apa syamsiyah? Syamsiyah. Karena masuk ke sa-nya, bukan ke alif lamnya. As-sukkaru, begitu kan? Fadhol, selanjutnya. Al-akhir masih ada? Langsung ke depan. Apa tuh? Ad-daftaru. Ad-daftaru. Ini syamsiyah. Masuk ke da ya, bukan al. Ad-daftaru. Satu lagi. Al-akhu. Al-akh, saudara laki-laki. Kalau akhi itu kan saudaraku. Kalau al-akh itu saudara laki-laki. Misalnya Anda nggak tahu namanya, akhi atau al-akh imam, fadhol. Nah, kalau al-ukhtu itu saudari perempuan. Naam. Fadhol baca akhirnya, baca harga. Ar-rasuluh. Naam. Ini syamsiyah apa qamariyah? Syamsiyah karena masuk ke ra bukan ke alif lam. Naam. Satu lagi. Al-wajhu. Al-wajhu, wajah. Wajah. Naam. Naam. Fadhol antum. As-sadiqu bimana? Naam, as-sadiqu ini syamsiyah apa qamariyah? Syamsiyah, masuk ke so kan? As-sadiqu. Naam. Satu lagi. Al-Qur'anu. Naam. Al-Qur'anu. Naam, mumtaz. Fadhol. Antum? Taib, as-salatu bukan al-salatu tapi as-salatu. Nah. Satu lagi al-ka'batu. Nah, Ka'bah. Nah. Pakai al, berarti qamariyah. Fadhol. Ar-ra'su. Masuk ke ra bukan al, berarti syamsiyah. Satu lagi. Apa di situ harokatnya? Ada al-isba. Nah. Al-isba'u berarti al ya. Mana al-isba'? Tadzakartum? Mana al-isba'? Jari jemari ya. Nah. Taib. Lanjut. Nah, as-sabun bimana sabun? As-sabunu masuk ke so. Berarti syamsiyah apa kok? Syamsiyah. Satu lagi. Az-dzufru. Az-dzufru ini syamsiyah apa qamariyah? Syamsiyah bermakna kuku. Nah, sahih. Nah, az-dzufru apa syamsiyah apa qamariyah? Syamsiyah. Fadhal. Naam. Al-fajru bukan afajr berarti qamariyah ya. Naam, fadhal. Satu lagi. Az-zuhru atau az-zuhru. Naam. Ini apa? Syamsiyah masuk ke dha. Al-akhir. Naam, fadhal. Habiskan. Lanjut. Masih ada? Fadhal. Al-asru salatul asr. Naam. Al-asru. Naam. Lanjut. Al-maghribu. Naam. Al-maghribu. Naam. Terakhir al-isya'u. Naam. Al-isya'u bimana? Isya. Taib, jelas di sini ya. Pokoknya di bab ini dibahas tentang ma'rifat dan nakirah, kesimpulannya. Ma'rifat wujudu al, ada alnya. Itu tandanya. Ma'rifat itu khusus. Sedangkan nakirah itu umum. Tandanya nakirah tanwin. Nah, tandanya nakirah itu tanwin. Tidak semua yang bertanwin itu nakirah. Tapi hampir semua yang al itu ma'rifah. Contohnya apa coba? Ingat nggak? Kayak Jakarta, Muhammadun itu kan ada tanwin.
Apakah itu nakirah? Tidak. Lihat maknanya. Kayak Muhammad, nama orang misalnya. Namanya misalnya siapa? Ilham misalnya. Di antara sini mungkin cuma satu, ya kan? Berarti dia ma'rifah walaupun dia ada wujudu tanwin, ada tanwin. Tapi kalau semua alif lam itu rata-rata ma'rifah, wujudu al. Nah, habis itu jelas di sini kosakatanya dihafalkan. Nah, di sini ada huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Kalau alif lam, kalau al huruf al qamariyah dia masuk ke al masjidu, al babu. Tapi kalau dia syamsiyah, as-sukkaru, apa lagi? At-tajiru, ad-daftaru. Di bab ini ada yang ditanyakan? Masih banyak waktunya. Setengah 10 kan? Nah, kalau tidak kita masuk ke bab selanjutnya. Silakan ditanyakan. Mungkin pertanyaan satu antum bisa menjadi jawaban bagi yang lain. Mafhum insyaallah, berarti jelas semua. Oh, ada yang tanya kan? Ada apa? Sebentar, ada? Cara membedakan Syamsiah sama iya. Antum ada yang punya jawaban enggak kira-kira sebelum ana jawab? Ini pertama ya dilihat huruf-hurufnya ini. Ada berapa itu kan? Al-huruf al-qamariyah itu ada a, ba, jim, kha, itu ya. Itu pertama. Kalau syamsiyah ta, tha, da itu apa yang pakai al ada yang masuk langsung. Yang kedua, kalau kita sering baca Quran atau sering ini ya, sering insyaallah itu kebiasaan nanti. Misalnya kayak apa? Nah, iya kan? Ketika bertasydid itu ada yang masuk ke situ, ada yang tidak. Misalnya kayak inna a'tainakal kal kautsar, bukan kak kautsar. Itu sudah kebiasaan itu nanti ketika huruf-huruf. Murni biasanya alamiah itu bisa sendiri. Kalau yang mau dari dasar ya insyaallah ini dibaca, dilihat angka-angka yang qamariyah dan angka-angka yang syamsiyah. Kalau qamariyah itu contohnya ain misalnya, al-ainu kan enggak bisa masuk. Ainu enggak bisa. Tapi kalau syamsiyah contohnya dza, az-zahabu itu kan harus masuk ke dzanya, enggak al-zahabu kan begitu kan? Nah. Fadhal. Kenapa syamsiyah artinya bertasydid? Iya. Iya memang seperti itu. Jadi masuk, tapi ada alnya di situ. Ya, bedanya apa? Bedanya al-qamariyah dan kalau al itu tidak ada tasydidnya, langsung al, tidak masuk ke huruf asli, tidak masuk ke huruf asli. Contohnya apa? Coba kasih contoh anak yang al. Nah, yang lain. Al-kitabu. Aduh, sakit. Nah, tulisan jelek. Al-kitabu. Nah, al-kitabu wujudu alam la hada. Ma'rifat atau nakirah hada? Aina wujud apa alamatnya? Alif lam. Al-kitabu. Ini qamariyah apa syamsiyah? Syamsiyah apa qamariyah? Ini ketika disebut dia kalau qamariyah itu al bunyinya. Bunyinya apa? Al. Kalau syamsiyah, kasih contoh coba. Al-labanu. Atau satu lagi apa nak? Apa? As-sukkaru. Taib. As-sukkaru. Bisa dibaca ya? As-sukkaru. At-tajiru. Nah. Dia tuh enggak bisa dibaca harus ditasydid, masuk ke tasydid dia. Ini makanya wujud dari syamsiyah itu enggak baca al dia tidak, tapi masuk ke huruf yang ini, yang asli. Labanun, al-labanu. Sukkarun masuk ke as-sukkar. Ini bedanya qamariyah dan syamsiyah. Kalau qamariyah dia di al, kalau syamsiyah dia masuk ke huruf aslinya. Labanun, al-labanu. Sukkarun, as-sukkaru. Tajirun, at-tajiru. At-tajiru. Nah, ini syamsiyah.
Pokoknya yang al serba al itu pasti qamariyah. At-tabibu ada qamariyah atau syamsiyah? Syamsiyah masuk ke tok dia, bukan al. Ya kan? Apalagi? Ad-dukanu syamsiyah. Kenapa? Masuk ke da, pakai tasdid lagi. Ad-dukanu. Nah, jawab apa pertanyaan antum, jawabannya bisa mempermudah yang lain. Ketika apa? Syamsiyah rata-rata pakai alif lam ya. Ketika pakai apa? Tasdid, bertasdid dan masuk ke huruf asli. Ya, sahih. Kalau qamariyah dia murni alif lam dibaca al begitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Insya Allah kalau sering latihan, bisa insya Allah. Ada juga yang kesulitan seperti itu. Ketika berjalan insya Allah bisa. Kita lanjut. Masih ada tenaga ini. Nah, semangat insya Allah. Nah, masih jauh ya. Masih jauh sekali. Thayyib. Pendengar radio Roja Palu, yang di rumah mungkin bisa diikuti. Ad-Darsul Rabi'. Ad-Darsul Rabi'u, pelajaran yang keempat. Halaman 21. Nah, ada yang halaman 20, ada yang halaman 21. Baik. Ini kita di sini dibahas huruf jar. Huruf apa? Huruf jar. Huruf jar itu huruf yang mengkasrohkan kata setelahnya. Kasroh, mengkasrohkan kata setelahnya. Bisa dilihat di kitab. Nah, pendengar yang ada di rumah silakan dilihat yang ada di kitab. Ana baca sebelum ana suruh antum baca. Al-baitu. Ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Berarti jelas umum dia. Apa? Khusus. Nah, dia kalau mau ditulis saya ada di rumah dikasih fi. Jadi kita sekarang bahas dua huruf jar. Nah, huruf jar itu banyak. Al-Imam Ibnu Malik dalam kitabnya apa? Alfiyah Ibnu Malik, beliau bersenandung. Haka hurufal jari wahya min ilah hatta khalaha sya'ada fi an alamut mundur bala mukai wawun wa tawal kaf wal bala wala alla wa mata. Ada huruf salah satunya apa di situ? Fi dan ala. Fi sering kita dengar di Al-Qur'an. Dan ala. Fi artinya di. Jelek tulisan ana ya, afwan. Atau di dalam. Ya. Kalau ala artinya di atas. Nah, ini namanya huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Kenapa dinamakan huruf jar? Karena dia mengkasrohkan kata setelahnya. Contoh, al-baitu, kemasukan fi jadi fil baiti. Di masjid. Nah, contoh al-maktabu, kemasukan ala jadi alal maktabi. Nah, kenapa kok ini kasroh? Karena ada ini huruf jar apa? Ala. Kenapa dinamakan huruf jar? Karena dia mengkasrohkan kata setelahnya. Kecuali ada nanti kata-kata yang tidak bisa di kasroh. Di mana Anda? Anda di mana? Ana fi Palu. Haruskah Palu antum bilang jadi ubah Pali? Ya enggak. Ana fi Jakarta. Antum ubah fi Jakarti? Tidak. Itu ada kata-kata yang mabni atau tetap. Ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab itu dia berubah-ubah atau apa umumnya bahasa Arab. Kalau mu'rab dia kalau mabni dia tetap, kalau mu'rab itu berubah-ubah. Nah, mana baca al-baitu kemasukan fi jadi fil bait, di rumah atau di dalam rumah.
Di rumah atau di dalam rumah. Al-masjidu masukkan fil masjidi. Naam. Karena ada huruf jar fi, al-masjidu jadi fil masjidi. Di masjid atau di dalam masjid. Sekarang yang ala itu di atas. Misalnya pulpen itu di atas meja. Al-qalamu alal maktabi. Nah, al-maktabu kemasukan ala huruf jar, jadi alal maktabi. Kenapa kok dibaca kasroh? Ada huruf jar ala yang dia mengkasrohkan kata setelahnya. As-sariru, mana sarir? Ranjang. Kemasukan ala sariri, di atas ranjang. Jelas kira-kira? Nah, kenapa kok dibaca kasroh? Karena ada huruf jar. Huruf jar itu tugasnya mengkasrohkan kata setelahnya. Nah. Ada lagi huruf jar. Mungkin yang sering kita dengar. Apa kira-kira? Iya, yang fi. Maksudnya huruf yang lain kira-kira. Ini cuma segelintir ini. Wallahi. Ada wa yang dia itu wawul ibtida. Wawul ibtida ada. Waw di awal kata. Wallahu, gitu kan. Wallahu samiun. Ada yang dia penghubung. Ada wa ini yang dia artinya demi. Sering dengar kan? Wallahi. Kenapa dibaca wallahi? Karena wawunya ini bukan waw awal kata atau waw penyambung, tapi waw maknanya demi, huruf jar. Makanya dibaca wallahi. Baru tahu kan antum? Atau sudah tahu mungkin? Lagi huruf jar lagi billahi. Nah. Billahi artinya demi Allah. Ta juga tallahi. Makanya ada kadang dibuat mainan. Alhamdulillah ya. Billahi wallahi tallahi. Dari segi makna benar, tapi kadang dibuat mainan itu. Nah, itu huruf jar. Ada huruf jar juga ilal masjidi. Atau apa lagi yang pernah dengar? Haka huruf al jari wa minal masjidi. Nah, tapi kita an. Tapi kita masuk ke ba. Ini ada pertanyaan masih? Mengkasrohkan kata setelahnya. Huruf jar fi dan ala jelas ya, di dan di dalam, ala di atas. Kita masuk ke ba. Boleh Imam dibaca? Naam, aina Muhammad. Naam, halaman berapa? 21. Naam, halaman 21. Silakan di rumah yang ketinggalan. Aina Muhammadun. Naam, aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Aina artinya di mana? Huwa fil Gurfati. Huwa santai. Huwa fil. Enggak usah buru-buru. Huwa fil Gurfati. Naam, huwa fil gurfati. Naam, dilihat dulu, ana baca, silakan disimak dulu. Aina Muhammadun. Aina artinya di mana? Di mana Muhammad? Huwa fil gurfati. Al-ghurfatu asal katanya ghurfatun. Kemasukan al jadi al-ghurfatu. Apa artinya? Kamar atau ruangan. Kamar atau ruangan. Seringnya kamar. Kemasukan fi jadi fil ghurfati. Naam, di dalam ruangan atau di dalam ruangan atau di kamar gitu enaknya. Kenapa kok dia kasroh fil ghurfati? Karena ada wujud apa? Huruf jar. Apa huruf jarnya? Fi. Di mana Muhammad? Dia di kamar. Dia di kamar. Huwa itu artinya dia. Nah, dia laki-laki. Huwa ini domir. Huwa ini apa? Domir. Bahasa Arabnya itu domir. Domir itu apa? Kata ganti. Huwa. Sering kita dengar. Huwa. Yang umum-umum ini dasar dulu ya. Kalau apa lagi di situ? Hiya. Kalau huwa untuk laki-laki, kalau hiya untuk perempuan. Anak kasih tanda aja. Kalau ini perempuan. Dia laki-laki, dia perempuan. Kalau anta, anda, kamu laki-laki. Ini dia, orang ketiga. Maksudnya orangnya nggak ada, dia. Atau dia perempuan. Kalau anta, kamu laki-laki. Kalau anti, kamu perempuan. Loh, berarti wujud antum itu dari mana itu antum itu?
Ya kan satu orang antum. Kenapa dipanggil antum biasanya? Kadang ya karena ketika banyak, ketika satu orang antum bagaimana? Kita menghormati biasanya seperti itu. Nah, suka. Nah, aslinya antum itu apa ya? Ini antum banyak. Antum itu banyak. Kalian. Kalau mereka beda lagi. Hum ada. Jadi ini huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Apa namanya ini? Domir. Anak tulis ya. Domir atau kata ganti. Nah. Jadi nama kita nggak usah disebutkan lagi. Cukup diganti dengan ini gitu loh. Hatta anak nggak tahu nama antum? Taib, anta. Ya. Nah. Makanya di sini anak baca aina Muhammadun, di mana Muhammad? Boleh antum pakai kata ganti. Huwa fil ghurfati. Dia Muhammad di kamar. Jadi hatta kita nggak pakai Muhammad. Iya kalau namanya pendek, kalau namanya panjang, habis itu mau disebutkan lagi di sana. Namanya orang-orang sekarang itu kan panjang. Itu cukup pakai huwa atau hiya. Anta atau anti. Naam. Fadhal. Ana baca, antum ikuti. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Jelas ya? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Dia di kamar atau di dalam kamar. Nah, fadhal. Lanjut, Iqra. Wa aina? Wa aina basirun. Yasirun. Wa aina yasirun. Naam. Wa aina Yasirun? Dan di mana Yasir? Jelas Yasir itu nama orang. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Asal katanya al-hammamu, kamar mandi. Sering kita dengar kayaknya ini. Kemasukan fi jadi fil hammami. Kita ini pelajar dasar ya. Ana aja ngomong ana belajar dasar bahasa Arab. Jadi kalau ngomong bahasa Arab, baca dengan harokat akhirnya. Kalau kita diputus, jangan sekali-kali kita putus. Atau kita misalnya nggak tahu harokatnya, fil hammam, ini namanya mode aman ini. Harokatnya apa itu? Hammamu apa hammami? Padahal kita sudah tahu atau lupa, kita harus baca dengan akhirnya. Fil hammami atau fil hammamu, ya kan? Ini ada huruf jar, maka dibaca fil hammami. Nah, kalau nasihatkan buat antum, dibaca harokat akhirnya. Terkadang ada yang mau takut-takut baca, takut salah, dia di sukun. Nah, wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Dan di mana Yasir? Dia di kamar mandi. Boleh ikuti ana? Wa aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Dia di kamar? Nah, jelas ya? Fadal, coba antum. Wa aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Nah, dia di kamar. Man fil hammami? Mana artinya? Siapa? Man fil hammami? Yasirun fil hammami. Ana ulangi. Man fil hammami? Yasirun fil hammami. Ahimam tadi. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Naam, huwa fil ghurfati. Naam, man fil ghurfati? Siapa di kamar? Huwa. Naam, Muhammadun. Naam, sudah apa? Muhammadun. Man fil ghurfati? Siapa di kamar? Iya. Siapa di kamar? Iya. Santai. Muhammadun fil ghurfati. Nah. Baik, kita bacain dari tadi yang laki-laki, sekarang yang perempuan. Fadhal. Yang dibicarakan yang perempuan. Wa aina Aminatu? Naam, Aminah. Nah, dibaca fadhal. Wa aina Aminatu? Fil matbakhi. Naam, di dapur. Boleh diulangi lagi? Wa aina Aminatu?
artinya apa? Dan di mana? Nah, dan di mana Aminah? Hiya matbakhi. Fil matbakhi itu artinya di dapur. Kenapa di sini kau pakai hiya? Perempuan. Perempuan kembali ke siapa? Kembali ke Aminah. Kan ditanya, di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Dia di dapur. Boleh ikuti ana? Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Hiya itu kembali ke Aminah. Hiya itu kembali ke Aminah. Jelas kira-kira? Nah, ana tanya ke antum. Aina Aminah? Fil? Nah, sebentar. Hiya fil matbakhi. Fil matbakhi. Nah, susah ya? Susah. Nah, man fil matbakhi? Siapa di kamar mandi? Siapa di dapur? Aminah fil matbakhi. Nah, enggak apa. Latihan. Lanjut. Fadhal dibaca, Iqra. Ainal kitabu? Huwa 'alal maktabi. Nah. Huwa 'alal maktabi. Di mana kitab itu? Kitab itu di atas meja. Jadi dia itu enggak semuanya untuk yang berakal. Benda juga itu yang menunjukkan laki-laki itu pakai huwa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang membedakan benda itu laki-laki dan perempuan? Kita selesaikan dulu. Nah, fadhal. Wa aina as-sa'atu? Wa aina as-sa'atu? Wa aina as-sa'atu? As-sa'ah bimana jam. Jam tangan, jam dinding, ya. Wa aina as-sa'atu, dan di mana jam tangan itu? Hiya 'ala sariri. Hiyanya ini kembali ke jam. Jam tangan tersebut di atas ranjang. Ana jelaskan. Apa perbedaan kata benda kalau laki-laki, kalau nama perempuan kan nama laki-laki dan perempuan jelas ya. Apa bedanya kata benda yang menunjukkan laki-laki, mudzakkar dan muannas? Laki-laki dan perempuan. Ana hapus. Ya, ana hapus ya. Jelaskan ini sudah? Dalam bahasa Arab, kata benda atau yang lainnya yang dia laki-laki disebut mudzakkar. Mudzakkar. Nah. Contohnya nama orang Muhammadun, Yasirun. Kalau perempuan, istilahnya dalam bahasa Arab apa? Muannas. Contohnya nama perempuan Aminatu. Di sini kalau kata benda yang mudzakkar itu yang bagaimana? Pertama, yang tidak ada tak marbutoh. Tak marbutoh yakni marbut ada dibungkus. Marbut itu dibungkus. Makanya dibilang tak marbutoh karena dia ada terbungkus begini. Terikat. Pertama ada tak marbutoh. Itu pertama yang tidak ada tak marbutoh itu disebut mudzakkar. Contohnya apa di sini? Al-kitabu. Al-kitabu ini mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada taknya. Tak yang bulat itu loh. Nah. Apa lagi? Ada yang tahu mungkin? Apa disebut mudzakkar? Iya, kayak kolamun, al-kolamu, al-kitabu. Selama dia tidak ada tak marbutohnya itu namanya mudzakkar. Ciri-ciri muannas untuk kata benda atau yang lainnya apa? Ada apa? Ada apanya? Ada tak marbutohnya. Iya, ada tak marbutohnya. Aminatu. Contoh lagi.
as-sa'atu. Apa tadi as-sa'atu? Jam. Ini mudzakkar apa muannats? Muannats. Kenapa? Ada ini, ada tak marbutoh. Jadi di kata benda pun itu ada mudzakkar, ada muannats. Kalau mudzakkar kata benda itu lepas dari tak marbutoh. Kalau kata benda yang muannats itu ada tak marbutohnya. Selain tak marbutoh, tanda muannats lagi apa? Ada nanti di bab selanjutnya ya. Di bab selanjutnya ada mungkin kata apa? Benda yang bulat, kadang itu apa? Muannats. Nanti ada seperti itu. Ada juga nama perempuan tapi dia tidak pakai tak marbutoh. Itu juga muannats. Contohnya siapa? Zainabu. Ahadza mudzakkar? Apakah ini mudzakkar? Tidak, bukan. Ini muannats. Karena Zainab itu kan rata-rata perempuan. Nah, sebaliknya juga mudzakkar. Antum pernah enggak ada nama pakai tak marbutoh laki-laki? Banyak. Usama tuh. Usama. Hamzah tuh. Hamzah. Ini kan umumnya dipakai laki-laki. Tolha. Sahabat Nabi SAW. Tolha. Nah, Tolha bin Ubaidillah. Tolha tuh. Ini kan pakai ta. Apakah ini muannats? Bukan. Ini mudzakkar. Jadi dilihat maknanya juga selain tandanya. Jadi di mudzakkar itu tandanya apa? Lepas, tidak ada tak marbutoh. Ketika ada tak marbutoh, lihat maknanya. Kalau dia memang sering dipakai laki-laki, ya berarti laki-laki. Apa mudzakkar? Kalau di muannats tanda umumnya apa? Ada tak marbutoh. Loh, terus kalau ada nama yang tidak ada tak marbutohnya, apakah ini laki-laki? Ya tidak, ini kan sering dipakai perempuan. Zainab. Antum sering dengar perempuan namanya Sri. Nah, Sri itu bukan perempuan, tidak ada tak marbutohnya. Ya enggak, itu kan emang sudah seperti itu namanya. Nah, berarti itu tetap perempuan. Jelas kira-kira? Jadi ada mudzakkar, ada muannats. Mudzakkar itu laki-laki, ciri-cirinya tidak ada tak marbutoh. Kalau perempuan itu ciri-cirinya apa? Ada tak marbutoh. Nah, kita lanjut. Kita masih di yang di ba. Taib. Fadhol. Antum, ya giliran antum ya. Ana baca dari depan. Aina Muhammadun? Dijawab. Nah, aina Muhammadun? Huwa? Dia di kamar. Nah, dia di kamar. Man fil ghurfati? Muhammadun fil ghurfati. Naam. Mana apakah? Muhammadun fil ghurfati? Naam. Muhammadun fil ghurfati. Naam. Muhammadun fil hammami? La. Muhammadun fil ghurfati. Naam. Aina Muhammadun? Berarti di mana Muhammad? Naam, huwa fil ghurfati. Jelas ya? Bisa? Ana tanya cepat. Aina Muhammadun? Huwa fil Muhammadun fil hammami? La. Muhammadun fil ghurfati. Naam. Muhammadun fil matbakhi? La. Muhammadun fil ghurfati. Man fil ghurfati? Muhammadun fil ghurfati. Bisa enggak kira-kira? Bisa insyaallah, pasti bisa. Nah, fadhal. Selanjutnya, wa aina Yasirun? Huwa ini kata gantinya. Nah, dia di kamar mandi. Al-hammam itu kamar mandi, kemasukan fi jadi fil hammam. Ana tanya lagi, wa aina Yasirun? Huwa fil Ayasirun fil hammami? Naam, huwa fil hammami. Ayasirun fil ghurfati? Naam. Aina Yasirun? Jelas bisa insyaallah ya. Nah, fadhal. Wa aina Aminatu? Nah, dia pakai hiya karena dia mana tanda perempuannya?
Aminah, habis itu ada taknya marbutah itu. Ya kan? Jelas berarti ya. Wa aina Aminatu hiya fil matbakhi. Fil mat, gak susah ya. Man fil matbakhi? Aminatu fil matbakhi. Fil matbakhi. Aminatu fil matbakhi? Aminatu fil hammami? Aminatu. Nah, sering-sering dilatih insyaallah bisa. Antum punya istri atau punya teman sering dilatih gitu. Biar apa? Biar kebiasaan. Nah. Fadhal. Lah, kenapa? Nah, ainal kitabu? Nah, di sini kenapa kau pakai huwa? Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Kenapa kok dibilang mudzakkar? Karena terlepas dari tanda-tanda muannats. Tanda-tanda muannats yang umum apa? Ada ta. Nah, makanya di sini pakai huwa. Fadlan tanya, ainal kitabu? Huwa alal? Naam. Naam. Al-kitabu alal kursiyyi? Al-kitabu atau huwa? Al-kitabu alal maktabi? Baik, mumtaz. Fadhal. Lanjutnya. Wa aina as-sa'atu? Hiya ala sariru. Ada ala. Sariru. Sariri. Ada ala huruf jar. Hiya ala sariri. Ya alas sariri. Ana tanya cepat. Wa aina as-sa'atu? Hiya ala sariri. As-sa'atu alal maktabi? Naam. Apakah jam tangan itu ada di atas meja? La. Hiya alas sariri. Naam. Madza alas sariri? Apa artinya ma? Apa? Madza alas sariri? Apa yang di atas meja? As-sa'atu alas. Boleh anda tanya cepat antum? Nah. Mau duel ini. Taib. Wa aina as-sa'atu? Hiya alas sariri. Jelas. As-sa'atu alal maktabi? La, hiya alas sariri. Taib, mumtaz. Madza alas sariri? As-sa'atu hiya alas sariri. Nah, mumtaz. As-sa'atu ada mudzakkar atau muannats? Muannats. Ada taknya, ada tak marbutah ya. Nah, jelas insyaallah ya. Nah. Tinggal. Nah. Ada pertanyaan? Taib. Ana tanya bareng, antum jawab bareng-bareng. Biar semangat ya. Tinggal sedikit lagi. Naam. Aina Muhammadun? Naam, diterima dulu baru di. Naam. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati? Naam. Fil ghurfati. Muhammadun fil hammami? La. Huwa fil ghurfati. Man fil ghurfati? Muhammadun fil ghurfati. Faham ya insyaallah. Lanjut. Aina Yasirun? Huwa fil hammami. Nah, berarti Yasir ada di kamar mandi. Ayasirun fil ghurfati? La. Huwa fil hammami. Ayasirun fil hammami? Naam. Huwa fil hammami. Man fil hammami? Yasirun fil hammami. Antum baca kitab? Enggak kan? Ini kan pertanyaan anak bebas. Enggak baca kitab kan antum? Nah, biar kebiasaan. Fadhal, lanjut. Wa aina Aminatu? Ya. Nah, karena dia muannats pakai hiya. Hiya perempuan ya. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Aminatu fil hammami? La, hiya fil matbakhi. Aminatu fil matbakhi? Naam, hiya fil matbakhi.
Man fil matbakhi? Aminatu fil matbakhi. Nah, ada yang mau tes? Saya merasa kurang ini. Kurang sulit. Enggak apa? Ada yang mau dites mungkin? Nah. Jarang-jarang kayak gitu. Nah, enggak apa? Betul, biar Nah, yang aminah ya, kalau yang lain gampang. Wa aina aminatu? Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. A aminatu fil matbakhi? Naam. Hiya fil matbakhi. A aminatu fil hammami? La. Aminatu atau hiya? La. Hiya fil matbakhi. Nah, man fil matbakhi? Aminatu fil matbakhi. Nah, mumtaz. Nah, barakallahu fiik. Nah. Lanjut. Ainal kitabu? Huwa. Nah, bareng-bareng ya. Ainal kitabu? Huwa 'alal maktabi. Nah. Al-kitabu 'alas sariri? La, huwa 'alal maktabi. Nah. Madza 'alal maktabi? Al-kitabu 'alal maktabi. Kenapa kok saya nggak pakai man? Karena al-kitabu nggak berakal, makanya pakai ma atau madza. Ya kan? Pernah kan kita pelajari? Nah, ana tanya, madza 'alal maktabi? Al-kitabu 'alal atau huwa 'alal maktabi juga bisa. Lanjut. Wa aina as-sa'atu? 'alas sarir. As-sa'atu 'alal maktabi? La, hiya 'alas sariri. Nah, madza 'alas sariri? As-sa'atu 'alas sariri. Nah, jelas insyaallah. Nah, boleh? Masih boleh? Ke latihan? Masih bisa? Nah, 3 menit lagi. Nah, kasih tahu anak. Oke, sudah. Taib. Kita masuk ke latihan. Tes kemampuan. Nah, pendengar setia Radio Roja Palu, silakan dilihat halaman 20. Latihan pertama. Ajib anil as'ilal atiyah. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ini pertanyaan yang Ana sudah lontarkan ke antum. Coba dites. Coba, ainal kitabu? Coba dibaca. Antum. Ainal kitabu? Ainal kitabu? Jawab. Ana sudah jawab. Nah, terserah ini, Ustaz. Iya, terserah. Kalau bisa di sini sama. Atau enggak ini di atas meja. Sesuai dengan ini aja. Sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Ainal kitabu? Huwa 'alal Huwa, iya betul. Huwa 'alal maktabi. Nah, mumtaz. Ainal kitabu huwa 'alal maktabi. Fadhal, selanjutnya aina Muhammadun? Huwa fil. Nah, huwa itu mengganti namanya Muhammad, kata ganti. Nah, kalau perempuan, iya. Fadhal antum. Antum. Aina sa'atu? Beda ya? Hiya 'alas sariri. Kenapa kok pakai hiya? Iya, perempuan. Habis itu hiya ini kata ganti as-sa'atu. Kenapa kok pakai hiya nggak pakai huwa? Mu'anats. Mana tanda mu'anatsnya? Tamar buta mumtaz. Fadhal. Aina Yasirun? Naam, huwa fil hammami. Naam. Fadhal, antum? Aina Aminatu? Naam. Di mana Aminah? Fil matbakhi. Masih antum berkaitan ini. Aminatu fil ghurfati? Masih antum? Aminatu atau hiya fil ghurfati. Iya kan begitu kan? Naam, hiya fil ghurfati atau Aminah fil ghurfati. Fadhal, antum. Kita habiskan. Ayasirun fil matbakhi? Nomor 7. Beda pertanyaan kah? Sama? Naam. Ayasirun fil matbakhi? Apakah naam? Atau huwa fil? Naam, mumtaz. Fadhal, Syekh. Man fil ghurfati? Siapa di kamar mandi?
atau Muhammad fil ghurfati atau huwa fil ghurfati. Nah, mumtaz. Sama-sama boleh. Lanjut, waman fil hammami, sampingnya. Siapa di kamar mandi? Ada? Yasir. Nah. Enggak, barisan nomor 2 itu, barisan nomor 2. Boleh dikasih tahu. Wa aina Yasirun? Di mana Yasir? Iya. Man fil ghurfati? Nah. Nomor berapa? Nomor berapa tuh? Oh, 9 sekarang. Wa man fil hammami? Yasirun fil? Nah, mumtaz. Nah. Lanjut. Madza? Alal maktabi. Nah. Atau hiya aja. Hiya ala Al-kitabu alal maktabi atau huwa alal. Nah. Al-akhir. Nah, fadhal. Madza alas sariri? As-saatu as-sariri. Alas sariri. As-sariri. Atau hiya alas. Hiya as-sariri. Nah, mumtaz. Nah, barakallahu fiik. Nah, intinya seperti itu. Taib, fadhalah. Boleh ambil kesimpulan dari bab ini. Nah, antum. Enggak apa-apa, ini kan belajar kan? Di bab 4 ini apa yang antum ambil kesimpulan dari bab ini? Huruf jar itu mengkasrohkan ya. Huruf jar itu mengkasrohkan kata setelahnya. Huruf jar itu mengkasrohkan kata setelahnya. Contoh, al-baitu kemasukan fi jadi fil baiti. Al-masjidu kemasukan fi jadi al-masjidi. Nah. Habis itu yang kedua, apa? Faedah yang kita dapat di bab ini? Muannats mudzakkar. Baik. Mudzakkar itu gampangnya kata yang terlepas dari apa? Tak marbutoh dan menunjukkan makna laki-laki. Misalnya Muhammadun. Nah, toh terlepas nanti ada namanya laki-laki pakai tak marbutoh, apakah dia muannats? Mudzakkar. Sedangkan muannats itu tanda umumnya apa? Tak marbutoh. Nah, toh nanti misalnya ada nama perempuan tidak ada tak marbutohnya, itu juga muannats. Taib, ada pertanyaan? Yakfi insyaallah. Nah. Taib, insyaallah kita lanjut minggu depan pada hari yang sama insyaallah kita lanjutkan latihan pada ad-darsu ar-rabi. Nah. Ada pertanyaan? Kita akhiri. Taib. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, beri kesemangatan. Nah, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.